Shalom. Halo. Shalom semuanya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Bu Iwan? Luar biasa. Senang banget kita masih bisa ketemu di sekolah minggu online pada pagi hari ini, Iya. walaupun masih pada di rumah sendiri masih online keadaannya, tapi kita masih diberi kesempatan untuk Tuhan untuk bisa sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur karena sampai pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, bisa berkumpul meskipun kita lewat online. Kita pujikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Vika ya. Ya, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa pada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang sangat indah sehingga kami pada pagi hari ini masih bisa berkumpul bersama-sama walaupun tidak secara langsung dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sekolah minggu pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami bisa menyelesaikan sekolah minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai dan lindungi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan pujikan kembali lagu kedua apa ya Kak Vika? Tanganku kerja buat Tanganku Tuhan. kerja buat Tuhan. Kita diberi talenta masing-masing oleh Tuhan, kita akan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita akan pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kita akan duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Akan dibawakan oleh Mas Deni. Silakan Mas Deni. Hai adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali ya. Pada hari ini kakak akan membawakan sebuah firman Tuhan. Namun sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur
berterima kasih kepadamu karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, memberkati kami selalu. Tuhan bangunkan kami dalam keadaan sehat, dan kami bisa saat ini memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Efesus, surat Efesus. Ayo kita membuka Alkitab kita ya, dari Efesus. Nah ini Efesus 3, Efesus 1 ayatnya yang ketiga. Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-14. Nah, Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-14. Udah ketemu adik-adik? Nah, tungguin deh. Oke, Efesus 1 ayat 3 sampai 14 di belakang. Oke, udah ketemu? Oke. Kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang semula yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia telah oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan oleh menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita beroleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang melaksanakannya dan mendengarkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Harus sehat dong. Ya, kita harus senantiasa sehat. Kenapa? Ya karena kondisi saat ini, yaitu di pandemi, ya, karena ada pandemi, karena ada virus di mana-mana. Jadi adik-adik harus sehat, banyak makan,
yang susah makannya. Ayo. Nah, jangan ya. Kita harus senantiasa makan yang banyak, banyak vitamin, banyak minum air putih. Jangan lupa, jangan minum yang manis-manis terus ya. Nah, minum manis boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Banyak air putih aja biar seger. Nah, terus banyak minum multivitamin, vitamin gitu ya. Nah, adik-adik yang sedang sakit tetap semangat ya, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita yaitu mari berkarya bagi Allah. Nah, adik-adik, Mas punya gambar ini. Oke, kelihatan ya. Ini gambarnya isinya apa aja sih? Nah, adik-adik bisa lihat. Ini gambarnya isinya apa aja? Kalau adik-adik bisa nebak, ini gambaran soal apa sih? Ini adalah gambaran tentang keluarga. Betul, keluarga. Nah, di sini ada bapak, gitu, ada Mbak Kakung, ada Mbak Putri, gitu, ada ini kakak, ini adik, gitu, ini bapak, ini ibu. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti menyenangkan ya. Kelihatannya gambarnya di sini bahagia, menyenangkan, gitu ya. Nah, gambarnya menyenangkan, pasti menyenangkan. Karena apa? Keluarga ya itu sangat menyenangkan. Kita pasti senang ketika disayangi selalu oleh bapak, ibu, adik, kakak, ya, yang kakung, yang putri, gitu, oma, opa, dan segala macamnya. Nah, pasti menyenangkan bersama dengan mereka. Kenapa Mas bilang begitu? Kenapa? Karena ya memang menyenangkan ketika kita bersama dengan mereka. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Rasanya piye toh disayang orang tua itu. Nah, adik-adik pasti merasakan namanya disayang kakak, disayang adik, ya toh, disayang bapak, ibu, yang kakak, yang putri, itu pasti menyenangkan. Nah, wujud sayang, ya, wujud sayang orang tua itu banyak. Bukan hanya soal memberi hadiah loh. Kalau bapak sama ibu nggak ngasih aku hadiah berarti nggak sayang dong Mas. Nggak seperti itu ya. Nah, wujudnya itu banyak. Bisa berupa kamu didoakan supaya sehat, bisa kamu disayangi selalu, ya toh, berbahagia, hidupmu penuh dengan kesukacitaan. Nah, itu menyenangkan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu kita juga sering diajak jalan-jalan, atau ya toh, terus dan dibantu menyelesaikan PR pekerjaan rumah yang online. Ayo, PR-nya dikerjain sendiri atau dikerjain bapak ibunya. Nah, itu dikerjain sendiri ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayo kita senantiasa tahu dan mengerti bahwa kasih sayang mereka itu begitu luar biasa. Nah, itulah salah satu dari sekian banyak ya, sekian banyak hadiah wujud kasih sayang yang orang tua berikan kepada adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi menyenangkan kalau kita mendapatkan hadiah, gitu, mendapatkan berkat, mendapatkan kebahagiaan. Nah, Rasul Paulus di dalam surat ini ya juga menyampaikan kegembiraan. Nah, kenapa? Karena orang-orang di
Efesus itu adalah orang-orang yang khusus. Kenapa khusus? Mereka dipilih Allah dan kemudian disayangi oleh Allah. Kenapa mereka disayang dan dipilih oleh Allah? Karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan kehendak Tuhan Yesus. Maka dari itu mereka bisa dipilih, ya, disayang oleh Tuhan, dan mereka disebut anak-anak Allah. Nah, adik-adik mau nggak disebut sebagai anak-anak Allah? Pastinya mau dong. Nah, ya dong. Maka dari itu, karena kita pengen disebut anak-anak Allah, kita harus, ya, mencerminkan, berbuat, ya, melakukan, ya, yang sesuai keinginan Tuhan. Apa sih yang keinginan Tuhan itu? Ya, kita harus berbuat baik, kita harus mewujudkan kasih kepada orang tua, kepada teman, ya, kepada sahabat, kepada orang-orang di sekitaran kita. Ada yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah pasti tentu, ya, tentu sayang dengan anak-anaknya, termasuk kita. Dia memberikan janji, ya, kerajaan surga kepada anak-anak Allah. Nah, pasti adik-adik, ya, ingin nih ikut masuk ke surga. Siapa yang ingin masuk ke surga? Nah, Mas kira bahwa kalian juga pasti ingin masuk ke surga. Nah, siapa yang tahu? Nah, bagaimana cara kita mengikuti Tuhan supaya kita bisa masuk ke surga? Ya, kita harus melakukan kehendak Tuhan, ya toh, membaca Alkitab, berdoa selalu, tuh, supaya kita bisa mendapatkan hadiah itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ternyata sudah sayang kepada kita. Lah kok iso, Mas? Ya, Tuhan Yesus ternyata memang sayang ke kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus menebus kesalahan kita, menebus dosa-dosa kita. Nah, di mana Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa sih? Ya, untuk kita. Nah, itu supaya apa? Menyediakan tempat untuk kita semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita saat ini yang sudah menerima hadiah bagi yang sudah Tuhan berikan ke kita, kita harus menerimanya dengan sukacita. Ya, Tuhan sudah memberikannya untuk kita. Nah, maka dari itu kita harus berkarya supaya apa? Disebut anak-anak Allah. Nah, disebut anak-anak apa? Anak-anak Allah. Lalu apa sih, Mas, yang harus dilakukan? Ya toh? Ayo, saya mau tanya ke adik-adik semuanya. Kalau mau menjadi anak-anak Allah, berkarya bagi Allah, kalau bangun tidur, ayo, pertama-tama yang dilakuin apa? Pegang HP, atau langsung makan, atau ngapain? Ayo. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pengen disebut anak-anak Allah, ya kita kalau bangun tidur, ya berdoa. Ayo, siapa yang berdoa kalau bangun tidur? Nah, cap jempol. Ini kalau adik-adik yang bangun tidur langsung berdoa, ya. Ini luar biasa. Nah, habis berdoa ngapain? Ya mandi, ya, bersih-bersih kamar dan aktivitas lain. Ya.
bersihkan tempat tidur. Ayo, siapa yang nggak sering ya? Sering kalau bangun tidur tidak membersihkan tempat tidurnya. Ayo, nah ini kita harus membersihkan tempat tidur kita karena kita sendiri yang tidur di situ. Ya, walaupun nggak rapi, nggak bagus, tapi setidaknya kita mau membersihkan. Itu salah satu hal ya yang bisa kita lakukan. Nah, selain itu apa? Ya kalau kita bermain itu yang berbahagia, jangan kemudian marah-marahan sama temennya, ya toh? Gak boleh kayak gitu, gak boleh bersungut-sungut, ya, gak boleh marah-marah, gak boleh saling benci, ya. Apalagi kondisi seperti ini, nah kita harus bisa tuh, ya toh? Berada di rumah saja, bermain di sekitar rumah kita saja, ya. Tapi dalam main sama teman-temannya hati-hati, ya, jaga kesehatan selalu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu semua, kira-kira kalau kita melakukan itu setiap hari, Bapak Ibu kita senang nggak? Senang nggak? Senang dong. Nah, apalagi Tuhan yang di surga pasti senang. Nah, piye ya toh? Bagaimana supaya Tuhan juga senang, orang tua kita juga senang? Ya kita harus mencerminkan anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu yang bagaimana? Ya yang tadi, bangun tidur berdoa, ya toh, baca Alkitab. Nah, saling memberi, saling berbagi, ya toh, saling mendoakan, nggak boleh marah sama temennya dan lain sebagainya. Nah itu adalah cara ya yang kita bisa lakukan. Terlebih kita harus bersyukur ya, karena kita diberi orang tua ya yang senantiasa mengasihi, menyayangi kita. Enggak lama orang tua ini, bapak sama ibu itu nggak asik, sering marah-marah, aku mau sok dimarahin. Nah, kalau tandanya bapak ibunya adik-adik itu marah, pasti ya toh, itu ada rasa sayang di situ. Loh, kok iso nesu gak aku sayang? Nah, kalau kamu masih diingatkan, itu berarti bapak ibu masih sayang sama kamu. Berarti kamu harus belajar apa sih yang salah dari aku, nah itu kita bisa belajar di situ. Oh berarti aku bangun tidur, ibu marah sama aku. Jangan-jangan aku belum membersihkan tempat tidurku, aku belum mandi tapi udah makan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus belajar dari situ, melihat ya bahwa tidak semuanya itu buruk. Bahwa bapak ibu kalau marah sama kamu terus mereka benci sama kamu, enggak. Mereka juga sayang sama kamu ya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kita diajak ya menjadi anak-anak Allah yang senantiasa disayang oleh Allah. Caranya ya tadi, kalau itu kita lakukan, orang tua kita senang, bahagia, apalagi itu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita melakukannya dengan hati yang gembira, dengan tekun, pasti Tuhan senang dengan kita. Maka dari itu kita senantiasa bisa berkarya bagi Allah, berkarya ya. Melakukan itu semua untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga
Terima kasih Tuhan sudah memberikan firman pada saat ini untuk mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang tekun, yang senantiasa bisa mencerminkan kasih-Mu, kasih sayang-Mu di tengah dunia ini. Biarlah kami semua Tuhan dapat menjalaninya dengan baik di kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang mencerminkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi jaga kesehatan, pakai masker, gak usah main-main dulu di rumah aja. Ya kalau bosen boleh jalan-jalan, tapi selalu jaga jarak ya, jaga jarak dan selalu berdoa, supaya kita terhindar dari sakit penyakit, virus, terutama COVID-19 ini. Ya adik-adik ya, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Dan Berkati firman-Nya teman-teman. Semoga firman-Nya bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Dan bisa menerapkan firman yang diberikan sama Mas Tinggi tadi dengan penuh sungguh-sungguh di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau beri persembahan kita. Terus nanti persembahannya kumpulinnya gimana Bu Iwan? Masukkan dalam amplop, terus nanti ditulisi untuk komisi anak ya. Dikumpulin dulu, nanti pada saat kita sudah bisa kembali lagi ke gereja, kita akan masukkan di depan. Kalau enggak, bisa juga ditransfer lewat bendahara gereja. Ya, Kita mau kita akan pujikan kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Sebelum kita tutup ibadah kita akan berdoa ya. Kita bahas doa persembahan, kalian doa penutup. Kita akan berdoa, siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang makasih, selamat pagi Yesus. Terima kasih Bapa atas segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang malam hari ini tadi Bapa, hingga pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dalam kondisi tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu yang luar biasa untuk sekolah minggu pada hari ini. Kau telah kawal ibadah ini Bapa dari awal, pertengahan hingga pada saat ini Bapa. Kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga mempersembahkan sedikit dari berkat pemberian-Mu Bapa. Kiranya Kau kuduskan, Kau berkati persembahan ini Bapa agar dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu di GKJ Mijen ini. Bapak berkati dan sertai kedua orang tua kami dalam bekerja agar dapat menjadi saluran berkat bagi keluarga kami. Sebentar kami akan undur diri, Tuhan kiranya memberkati setiap langkah aktivitas kami pada hari ini. Jika besok hari Senin Bapak, kami akan memulai sekolah untuk ajaran baru untuk tahun ini Bapak, kiranya Tuhan sertai dan berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau pujikan satu pujian supaya kita bisa setia untuk kerja buat Tuhan apapun itu tantangannya. Kita akan pujikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kalau yang belum bisa, kita ikuti belajar pelan-pelan ya.
Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, harta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Tuhan selalu manis. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan adik-adik jangan lupa buat menerapkan protokol kesehatan dimanapun Kita berada. betul ya. Salam sehat, salam semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dah.